karena rumah tuh di satu compound tadi dengan sekolah balet. Nah, balet itu kan berasal dari Italia. Kan mungkin yang dilihat-lihat orang awam tuh selalu Swan Lake gitu kan, yang kayak lambat gitu. Jadi kesannya balet tuh gemulai dari neneknya, ada tuh, ibunya, anaknya, cucunya, sekarang udah cicitnya. Teng tereng teng teng teng. Saya ingat tuh masih gerakannya gini. Kalau balet, tari, senam udah nama Rina gitu. Halo, selamat datang di Retroism Plus 62. Oke, kenangan masa lalu menambah semangat dan energi masa kini untuk menyambut masa depan. Salam hari gini, salam gini hari. Gua Exki dan gua seperti biasanya dengan nama Pak Lur Lebong. Hari ini kita kedatangan seorang balerina. Perkenalkan diri, Mbak Maya. Hai pemirsa, saya Maya Tamara. Saya seorang guru tari. Dulu mantan penari dan sekarang masih mengajar. Dari yang kecil-kecil tapi udah nggak lagi, ngajarnya yang besar-besar. Kemudian saya seorang istri dari Hendrawan Halim. Kemudian juga apa lagi ya? Ya oke, nggak apa-apa. Mari kita sambut Mbak Maya Tamara. Terima kasih banget sudah datang ke tempat kita ini ya di Retroism Plus 62. Suatu kehormatan sekali buat kami juga untuk bisa mengundang Mbak Maya Tamara. Oke, mungkin kita mulai dari Eski. Ada pertanyaan untuk Mbak Maya Tamara mengenai profesinya. Mbak Maya, kita ngobrol-ngobrol masa kecil dulu deh. Ya, ngobrol santai. Dulu lahir di Jakarta? Lahir di Jakarta. Oke. Nah, Mbak Maya ini bersaudara berapa orang? 3 orang. 3 orang. Kebetulan saya perempuan paling kecil, satu-satunya. Nah terus dulu apa sih yang Mbak Maya paling ingat waktu masih, ya kita kan ngobrol tahun 70, tahun 80, tahun 90. Waktu Mbak Maya masih kecil, apa yang paling Mbak Maya ingat? Masa kecilnya Mbak Maya tuh gimana sih gitu? Gaya hidupnya waktu tahun 70-an tuh gimana waktu Mbak Maya ngeliat gini? Saya tuh yang paling teringat gitu, saya tuh seorang yang beruntung banget gitu ya. Bisa bahagia banget dari masa kecil saya sampai sekarang gitu. Istilahnya nggak pernah susah, alhamdulillah ya. Karena mungkin saya satu-satunya anak perempuan, anak paling kecil, dan almarhumah ibu saya Nani Lubis itu juga menaruh harapan mungkin untuk saya bisa menjalankan foot path gitu ya dari beliau, sehingga apa yang saya inginkan tuh selalu diturutin gitu. Tapi karena dia mungkin educator ya, jadi cara memanjakannya tuh selalu diimbangi dengan pendidikan yang baik gitu, yang do sama don'ts. Tapi di satu sisi tuh kebebasan sangat amat didahulukan oleh mami gitu. Mami, kita panggilnya mami. Mami, oke. Dulu kalau sama mami papi misalnya, sama kakak ya, sama kakak-kakak tuh kalau jalan-jalan, kalau spend time together gitu tuh, kemana sih biasanya kalau waktu Mbak Maya masih kecil gitu? Masih ingat nggak Mbak? Saya tuh ingat tiap weekend selalu tuh pergi ke Cibulan. Kita punya villa, mami papi punya villa di situ. Terus spend time banget gitu dengan keluarga, dengan kakak, dengan mami papi di situ ya. Kemudian ada kolam renang, kalau masih ingat namanya kolam renang Cibulan. Aku tahu tuh. Berenangnya di situ kan kayaknya populer banget ya saat itu ya. Terus makannya ya biasalah puncak pas. Iya, puncak pas. Poffertjes kan. Poffertjes. Terus ada apa namanya yang di puncak banget tuh, makanan Indonesia enak banget tuh. Pokoknya itu kenangan banget ya buat Maya ya. Banget, keinget tiap minggu soalnya. Dengan keluarga semua lengkap ya. Dulu namanya tinggalnya di mana? Di Jalan Cimahi. Jalan Cimahi. Menteng. Dan sekolah baletnya juga berada di situ. Jadi kita tinggal di satu compound lah dengan nama Rina. Nah, Mbak Maya, ini udah mulai nih. Aku mau nanya waktu
SMP, SMA. SMP di mana, SMA di mana dulu? Oke, dari SD dulu ya. SD dulu Oke, di aku mana? SD TK SD di Besuki. SD Oke. Besuki. Kemudian SMP Negeri 1 Cikini. Oke. SMA 4 tapi cuma 4 bulan. Oh. Dulu kan mulai Januari kan, bukan kayak sekarang gitu. Jadi betul. dari Januari sampai Sampai April Mhm. itu di SMA 4, kemudian dikirim sama mami ke London. Oh, jadi belum sekolah. selesai SMA udah Belum. dikirim ke London ya. Untuk apa tuh ke London? Untuk sekolah balet, Sekolah tari. balet. Oke. Dan oke. Terus ini ada? Terus nih ngobrol-ngobrol. Waktu SMP itu suka jalan-jalan kemana sama teman-teman. Dulu satu geng siapa tuh? Masih ingat Oke. nggak? Ingat dong, Siapa namanya? banyak banget ya. Soalnya terus terang aku tuh orangnya ekstrovert banget, Iya. seneng gaul gitu ya. Jadi temennya banyak banget. Sampai sekarang masih berteman gitu. Oh ya. Anak SMP, SMA, dan sampai anak-anak yang Indonesia yang di London juga meskipun jarang main di Londonnya karena saya tuh sama mami ditaruh di asrama gitu. Yang susah lah untuk keluar. Tapi kita ada kayak namanya Persatuan Pelajar Indonesia. Indonesia. Tapi saya juga tetap bergaul dengan mereka dan sampai sekarang ada alumninya dan kemarin juga baru reunian gitu. Oke. Jadi so colorful lah hidup Iya, so saya col- gitu. Tapi balik mengenai waktu yang zaman SMP, SMA, berarti kan lebih banyak bermukim di daerah pusat ya itu ya. Ya, anak menteng. Anak menteng apalagi. Oke, sekarang yang gue mau tanya nih Mbak Maya. Oke. Sebagai anak menteng kan pasti kan di sana dulu kan sudah ada banyak pusat jajanan, tempat nongkrong apalagi segala macam dan Mbak Maya juga punya Seru teman-teman. banget Ya. ya zaman dulu ya. Contohnya di mana itu yang paling sering waktu itu sama teman-teman? Sekolahku di Besuki. Yes. Kalau makan di Tanggui di depan Tanggui. situ kan. Oke. Itunya enak banget tuh keleponnya. Asik. Terus SMP bandel kan, lagi SMP bandel-bandelnya ya. Mbak Maya ikut Seneng. bandel juga ya? Ya kadang-kadang. Oke, Cuma terus? karena pinter jadi nggak apa-apa gitu. Itu kaburnya ke ada namanya es krim canang, inget nggak? Es krim ya nih. Cikini. Betul. Terus nanti jauhan lagi takut ketahuan guru kita ke mie Godila. Mie gondang dia. Oh, mie gondang. Iya, gondang dia. Iya benar. Terus apa lagi ya? SMA. SMP lah yang paling berkesan karena saya lama di SMP ya. SMP ya. Maksudnya kalau di SMA kan cuma 4 bulan terus Iya. cus pergi. Jadi bandel-bandelnya tuh di SMP waktu itu lucu ya. Lucu-lucunya ya juga. Beli sepatu, kaos kaki di toko Rex di Jalan Oh, gitu ya? Sabang. Atau di Hias-Rias, Oh, Pasar dia. Cikini. Oke, Pasar Cikini betul. Iya. Seru-seru. Seru-seru ya. Oke, itu kalau tempat-tempat tongkrongan ya. Tapi zaman dulu juga SMP udah nonton film-film juga nggak waktu itu? Nonton. Oh iya. Banyak banget ya film-film yang terkenal sampai sekarang tuh kayak Melody Fair. Oke, Ya kan? Melody Mark Fair. Lester. Mark Lester ya. The Prince and the Lagunya Pauper Bee ya. Gees, ya. Oke. Oke. Terus apa lagi ya? Apalagi film-film yang dulu. Saya juga suka ke disco, anak disco banget. SMP. atau Tuh, bertanya gitu kan. Dulu udah gaul banget gitu. Tapi waktu itu bukannya disco zamannya di rumah-rumah. Itu juga disco di rumah. Heeh. Di samping itu kan ada mini disco, ada gua Rama, ada pit stop. Sekarang udah nggak ada lagi ya. Iya. Sekarang Salah cuma satunya masih ada nggak ada juga. ada. Masih ada sih juga. Ya. Tapi stop masih ada kan ya? Pit stop. Pisto masih ada. Udah nggak ada juga ya? Oke. Tapi Cooper. positifnya tuh pada waktu zaman disco itu kan kita jadi olahraga ya, jadi bergerak gitu. Kita punya apa namanya hormon tuh jadi tersalurkan gitu dengan baik. Tapi memang waktu itu Mbak Maya juga udah terjun di balet, jadi nggak ini ya. Betul. Dan Nggak. saya orangnya motorik banget gitu loh Pak Lur. Motorik. Oke. Yang susah diem lah. Iya. Berarti waktu zaman disco paling jago dong ya? Ya nggak juga sih, banyak teman-teman yang lebih jago gitu. Oke. Terus, nah, masih mau nanya lagi nggak? Nggak apa-apa. Ini kan tadi udah tongkrong. Sekarang oke. Let's see. Kalau sekarang langsung masuk ke baletnya ya, Mbak Maya itu dulu mulai nari balet itu umur 5 tahun. umur 5 tahun dan Langsung itu oleh almarhumah ibu saya. Heeh. Ya karena rumah tuh di satu compound tadi dengan sekolah balet, tari, senam yang mami dirikan.
itu jadi tiap hari denger musik, tiap hari denger, terus lihat temen-temen seumuran pada balet, akhirnya tertarik gitu ikut kelas. Jadi saya minta sama Mami, mau dong ikut balet gitu. Itu tapi sebetulnya yang bikin Mbak Maya seneng mulai belajar balet, maksudnya seneng lah ya ngeliat, itu lebih ke anak-anaknya atau lebih ke musiknya atau gimana? Mungkin dari teman-teman dulu ya. Dari teman-teman. Banyak teman-teman seumuran gitu ya. Kemudian juga kebetulan karena dijejelin, bahasa dulunya kan jejel ya, dijejelin. Dengerin lagu klasik sampai sekarang tuh saya suka banget gitu. Kan balet itu diiringi dengan piano. Ya lagu-lagu dari Mozart, Beethoven sampai ke Vivaldi. Tapi lagu-lagu balet yang dirancang untuk kelas balet gitu. Oh gitu, ada khusus ya kalau lagu-lagu klasik yang hanya untuk yang saya tahu Tchaikovsky itu banyak tuh lagu-lagu baletnya untuk karena gini, kita tuh di balet tuh di kelas tuh ada yang disebut teknik, pakai bar. Nah di bar itu sudah ada nama-nama gerakannya, dan kita tuh wajib dari kelas pemula sampai akhir tuh melakukan satu gerakan awal yang disebut plie. Nah, plie itu pakai lagu adagio. Nah, pianisnya itu bisa melantunkan atau memainkan dari Mozart atau dari Tchaikovsky, tergantung dari biramanya tadi. Si plie itu pakai lagu lambat yang kita sebut andante misalnya. Jadi memang bervariasi ya. Terus itunya jadinya jadi menarik ya. Ya karena pianisnya itu masih keluarganya Mbak Maya atau gimana dulu? Kadang-kadang Mami tuh punya murid yang memang bisa piano juga gitu. Oh, Mami juga main piano? Mami bisa tapi nggak spesifik ahli lah gitu ya. Tapi at least dia tuh tahu bahwa ya saya mau di gerakan ini minta lagu allegro atau minta lagu polka atau waltz. Kan biramanya beda-beda. Jadi kita sebagai seorang guru tari itu perlu tahu gitu birama-birama musik supaya bisa cocok dengan gerakan yang akan kita berikan ke murid gitu. Oke. Nah, terus berasa berbeda nggak Mbak Maya sebagai anaknya Ibu Nani diajarin sama Mami sendiri nih gitu, itu ada perbedaan nggak, maksudnya bagaimana Mami memperlakukan Mbak Maya sama murid-muridnya yang lain? Nah itulah salah satu dari 1000 kehebatan almarhumah ya. Jadi begitu saya masuk kelas itu saya diperlakukan seperti murid lain gitu. Mungkin lagi-lagi karena dia seorang educator lagi ya. Jadi nggak ada dimanja dan lain-lain. Bahkan kalau terlambat pun nggak boleh masuk waktu itu. Balik lagi ke atas, kamu masuk kamar nggak usah ikut gitu. Sampai kayak gitu. Dan kalau ada pertunjukan juga, saya tuh sampai, aduh aku kok nggak kepilih jadi penari utamanya ya. Kenapa Dinar terus atau kenapa Ati terus, aku nggak pernah kepilih gitu. Jadi memang tidak ada pilih kasih sesuai dengan ya murid-murid lain lah gitu. Tapi begitu di rumah langsung beda perlakuan gitu. Ya bagus. Menarik. Ininya metodenya maminya Mbak Maya ngajar itu yang disipliner, yang keras, atau soalnya kan kalau lihat di film-film guru-guru balet itu harus disiplin, otoriter, disipliner gitu, yang kayak gitu-gitu tuh gitu nggak sih maminya Mbak Maya? Banget, sangat amat disiplin, terutama punctuality ya, ketepatan waktu. Jadi nggak boleh terlambat. Kemudian juga disiplin dalam attire ya, dalam cara kita berpakaian sebagai murid misalnya. Nggak boleh gitu kita acak-acakan rambutnya, harus dikonde kan kalau balet tuh tanpa poni lah. Kemudian juga bajunya namanya leotard, tight, sepatu mesti clean banget lah gitu. Nah, karena ada alasannya kalau kita rapih masuk seperti penari balet,
meskipun kita baru belajar murid ya, itu kita akan feel like a ballerina. Tapi kalau kita udah acak-acakan, ya gimana mau belajar balet? Iya. Jadi memang dasar-dasar atau awal-awal dari sebuah proses tuh dia jalankan banget gitu loh. Yuk kita mau belajar balet, tapi mulai dari A dulu nih. Itu lo mesti rapih gitu, harus disiplin. Gitu. Berarti attitude-nya juga ya. Betul. Karena banget. pasti maminya Mbak Maya belajar balet zaman Belanda kali. Zaman Belanda masuk Indonesia itu. Iya. Orang Belanda jadi yang ngajarin ya. Asli Belanda. Asli. Masih ada nama-namanya kayak Puk Meyer. Itu orang penari-penari balet yang dari Belanda. Hijrah ke Indonesia. Di Jakarta dia punya sekolah sanggar lah di Megaria waktu itu tuh. Oh, di Megaria situ ya. Nah, sekarang udah jadi restoran ya. Sekarang Metropol itu kan. Nggak tahu waktu Metropol udah menjadi restoran juga. Ya, sempat jadi Metropol. Belajar balet itu perlu ini nggak sih? Perlu bakat nggak sih? Menurut saya semua bidang seni itu memang perlu born to be something. Oke. You are born to be a dancer. You are born to be a musician. Jadi poin saya kalau kita sudah punya gen itu atau punya bakat itu tinggal diasah gitu. Oke. Tapi itu tidak menjamin juga dia menjadi seseorang penari balet atau seorang musisi hebat kalau dia tidak menjalankan yang tadi tuh disiplin tadi, latihan yang rutin. Piano kan juga sama, musik ya, gitar kita mesti rutin berlatih. Di balet juga sama, kita harus praktis. Karena praktis itu kita udah sering denger lah, makes perfect gitu, everything ya. Itu ya. Nah, jadi poin saya di sini banyak juga pengalaman saya gitu, murid-murid saya nggak terlalu berbakat gitu di tari ya, tapi dia disiplin banget. Itu akan kebayar banget gitu loh. Gitu dengan daya juang dia, dengan tanpa bakat yang sehebat si A misalnya, si B ini akan lebih jadi. Oke. Berarti gini ya, artinya untuk menjadi seorang balet, kalau misalkan punya bakat, artinya otodidak, belajar sendiri, itu masih bisa nggak? Kan kalau sekarang banyak orang yang main musik, tapi mereka nggak bisa baca partitur, nggak punya bakat untuk membaca not balok, tapi dia bisa hanya mendengar dan dia bisa mainkan. Kan itu namanya otodidak ya. Otodidak, nah, ya. Balet bisa seperti itu nggak? Kalau belajar dari pengalaman pandemi kemarin ya, belajar dari online, menurut saya agak sulit. Agak sulit ya. Karena kita harus pegang tubuh orang. Oke. Terus belum lagi rasonya, yang mana kita dapat dari musik yang langsung dari pianonya. Sementara kalau di online itu kan semuanya serba mesin ya. Jadi menurut saya otodidak itu bisa, tapi jadinya pengalaman lagi nih ya. Tidak sebagus kalau kita belajar langsung. Itu ya. Berarti kalau misalkan gue tuh pengen belajar jadi pebalap, tapi nggak punya bakat gitu. Belajar sendiri agak susah kayaknya ya. Tapi kalau bisa diasah ya? Bisa. Tapi belajarnya mungkin jangan balet dulu kali, lebih ke senam misalnya. Senam dulu ya. Atau yoga, yang olah tubuh dulu lah gitu. Gitu. Karena kalau tiba-tiba nanti mau belajar balet, kan ada ballet for adult. Lagi populer banget tuh sekarang. Jadi rame banget tuh kelas tuh. Jadi 50 tahun ke atas tuh pada pengen balet gitu kan. Bisa dong gue. Bisa. Jadi ditunggu semua pemirsa untuk ikut ballet for adult. Keren banget. Postur jadi cantik, gagah. Kemudian bisa Ya, ntar gue ikut ya. Jadi gue pakai leotard juga gitu ya? Enggak dong. Oh enggak. Gini aja nih cukup. Attire-nya gini. Attire ini gini aja gitu ya. Tinggal beli sepatu balet biar bisa point-point. Apa namanya? Shoe slipper ya namanya? Kalau bahas sepatu balet tuh? Ballet slipper. Ballet ya. slipper ya. Oke. Aku mau nanya satu lagi, boleh nggak Pak? boleh santai aja. Nah, sekarang Mbak Maya dulu akhirnya kuliah tetap berhubungan dengan balet ya. Kalau mau masuk sekolah balet di luar negeri misalnya, atau ya di mana deh pokoknya, itu harus audisi nggak? Harus. Oh ya.
Jadi pada waktu saya mau sekolah diberangkatkan ke London waktu di The Royal Academy of Dance. Itu juga syukur alhamdulillah one of the best school ya di Inggris karena langsung di bawah patron Queen Elizabeth. Semua yang namanya Royal Academy, mau itu Royal Academy of Music, Royal Academy of Art, Royal Academy of Dance, itu semua di bawah pemerintah. Dan itu audisinya cukup ketat gitu. Jadi kita harus, karena saya di Jakarta waktu itu harus menyiapkan video yang dikirim ke sana gitu loh. Kemudian juga ya biasalah CV dan lain-lain. Itu tahun 70-an itu ya? 70 akhir ya? 70 akhir. Dan kemudian juga di sananya diulang lagi, di audisi ulang gitu. Jadi kirim video plus ulang live istilahnya itu untuk dilihat ya. Jadi diukur segala simetris. Karena kita kalau di balet itu nggak bisa kita punya ketidakseimbangan ya antara otot, sendi, semuanya harus serba perfectan lah. Ya nggak perfectan tapi maksudnya tidak timpang ya. Karena sulit untuk bisa mengadaptasi gerakan-gerakannya. Itu juga tinggi badan diperhitungkan nggak? Tinggi badan nggak terlalu kalau di Inggris, tapi di Amerika iya. Kenapa ada perbedaan seperti itu? Karena kalau di Amerika misalnya ada New York City Ballet, sebuah dance company milik Amerika. Itu si artistic directornya yang memegang jabatan tertinggi di sebuah dance company itu New York City Ballet minta penari-penarinya 170 perempuannya, laki-lakinya 180. Jadi itu menjadi sebuah kriteria. Tapi kalau di Inggris tuh enggak, di Royal Ballet nama company-nya itu di 158 masih keterima. Itu berubah mengikuti zaman makin tinggi enggak. Orang enggak. Sampai sekarang mereka senang penari-penari yang mungil. Tapi memang fisik-fisik orang Eropa lebih kecil daripada orang Amerika ya. Amerika memang lebih besar ya. Karena makanannya ya lebih serba fast food. Serba fast food. Kalau Inggris kan susah kan. Iya benar juga. Paling makan kuda ya. Oke, terus sama itu baked beans. Baked beans. Pagi itu baked beans. Nah ini supaya kalau pasti berat ya kalau udah masuk ke Royal Academy of Ballet itu kayaknya berat banget. Nah, yang aku ingin tahu Mbak Maya, seorang penari balet itu kan kalau kayak kuliah ya itu kan pasti ada istilahnya ada skripsinya gitu. Dulu tuh Mbak Maya skripsinya apa tuh kalau untuk penari balet? Coba ya saya menuangkan dulu dalam sebuah kalimat. Mungkin kita juga bikin skripsi gitu, tapi skripsinya ada yang teori, ada yang praktek. Oh iya, ada teori juga? Ada, teorinya banyak. Jadi kita selain belajar balet, kelas balet, ada kelas tari modern, ada kelas workout. Nah di samping yang tadi ada kelas koreografi, jadi how to make a koreografi ya. Kemudian ada juga penunjangnya tuh kayak anatomi, fisiologi, dari fisiologi anak, remaja, dewasa sampai yang lansia kita tuh mesti tahu gitu. Terus yang paling kental lagi saya ingat tuh history of dance, music, kita harus kuasai gitu sampai birama musik. Kemudian komposernya siapa kita mesti hafal gitu. Itu bagian dari tadi tuh ujian kenaikan tingkat. Dan yang paling akhir adalah kita ada dari tingkat. Jadi untuk masuk Royal Academy of Dance minimum requirement-nya kita harus berada di intermediate certification. Nah itu bisa kita ambil tuh di Singapura waktu itu. Tapi langsung dari situ kita masuk ke jenjang advance. Nah setelah itu jadi makin lama makin sulit gitu loh kelas baletnya. Juga kelas modernnya ada kayak level 1, 2, 3. Nah kemudian ujian akhirnya ya semuanya anatomi mesti lulus, musik, sejarah, history. Terus sampai kayak
going to the museum gitu kan. Kita mesti bisa mengartikan sebuah lukisan ini apa sih maknanya yang kita buat dalam sebuah skripsi tulisan. Oke, berarti kalau gue lihat nih mamanya nih sejarah Eropa jago banget pastinya. Zaman Renaissance apa gitu udah pasti ngerti ya karena keterkaitannya dengan balet juga ya. Terus gue mau tanya itu kalau di balet itu biasanya bahasa yang umum dalam balet itu bahasa Italia atau bahasa Prancis saya nggak tahu ya. Nah balet itu kan berasal dari Italia. Kemudian hijrah ke Prancis pada zaman Louis XIV. Itu merupakan sebuah tarian kerajaan. Yang mana kalau kita masih ingat pakai baju kayak kurungan ayam, berpasangan dengan prince and princess. Itu zaman apa tuh dibilang? Barok gitu ya, bukan? Kurungan ayam itu. Barok ya, betul ya. Itu. Bener juga. Enggak, sorry. Salah. Renaissance ya, baru ke barok. Nah, setelah itu dia pindah lagi tuh ke Italia lagi, terus balik lagi ke negara-negara Eropa lainnya. Sampailah di Rusia. Nah, di Rusia karena sistem negaranya yang super ketat gitu ya. Dan mereka itu mengharuskan latihan-latihan secara Spartan. Pendidikannya ya di sana dan banyak melahirkan penari-penari balet yang luar biasa gitu. Contohnya, saya tahu satu, Rudolf Nureyev. Nah itu favorit saya. Tahu Rudolf Nureyev. Setelah Rudolf Nureyev ada Baryshnikov. Yang main film ya? Yang Sex in the City. Ya, betul. Dia kan main juga di Sex in the City. Dan perempuan-perempuan lainnya banyak lah, ada Anna Pavlova, ada Natalia Makarova. Jadi akhirnya orang-orang awam tuh taunya balet itu dari Rusia. Karena lebih mereka lah yang memperkenalkan balet itu ke dunia gitu. Koreografer juga. Rootsnya dari tadi Italia. Dan tapi mereka juga memakai bahasa Italinya itu kayak misalnya di Rusia sendiri kayak misalkan Andante, Adagio kayak musik-musik itu mereka ngambil. Kalau musik kan pakai bahasa Italia. Kalau kita balet itu vocabulary-nya pakai bahasa Perancis. Jadi kayak plie artinya to bend, grand jeté artinya to leap gitu ya. Pirouette ya. Artinya to turn, berputar. Keren. Oh gitu ya. Ini. Masih mau nanya nggak Pak Lur? Nggak apa-apa nanti. Satu. Ya nggak apa-apa. Ini kalau di Royal Academy. Ini seorang bisa dilihat dari situ nggak bahwa nantinya nih misalnya Mbak Maya ini bakal jadi solo performer ballerina atau bisa hanya sampai jadi master gitu ya, jadi guru gitu. Itu di Royal Academy udah kelihatan belum tuh kayak gitu atau itu adalah keputusan dari keputusan kita sendiri. Oke. Jadi kita dibagi dua, di tahun kedua mau pilih sebagai penari atau mau pilih sebagai guru. Kalau sebagai penari itu nanti kita tetap harus audisi. Jadi banyak kita bisa menari di dance company yang ada di dunia gitu loh. Itu udah langsung kayak harus ini audisi. Ya tiket ya. Kalau mau itu udah tinggal ngomong saya dari Royal Academy of Ballet London udah langsung. Enggak, tetap di audisi. Karena beda lagi tuh kadang-kadang artistic director dari company itu punya selera beda-beda kriteria. Aku pengen companyku warna tarinya nih gini. Penari-penarinya pengen seperti ini. Jadi udah terset gitu. Jadi beda-beda tetap harus audisi. Tapi Mbak Maya kan tinggal di London berarti itu ya. Oke, berapa lama tuh? 5 tahun. 5 tahun. Berarti udah ada pengalaman masuk ini nggak di Royal Albert Hall? Udah. Wah keren banget. Itu gimana coba ceritakan. Itu tahun berapa tuh? 80-an itu ya? Dari awal karena saya senang nonton konser. Royal Albert Hall itu khusus untuk konser musik. Atau musical. Tapi kalau untuk balet, untuk tari kita perginya ke Royal Opera House. Royal Opera House. Yang beda ada di ya? Covent Garden. Kalau si Royal Albert Hall itu di Kensington. Oh, itu tuh musik. Keren banget, ininya barok banget. Barok banget. Itu di Royal Opera Hall tadi juga udah sempat ya? Udah. Berapa kali pentas itu udah? Sering banget ya. Keren.
Nah, itu ada yang tanya. Ada yang mau nanya tuh. Kalau tadi kan ada bicara ilmu balet tuh ada untuk jadi penari, ada untuk menjadi guru. Sepanjang pengetahuan saya, beberapa ilmu itu khusus ya, ada regionnya dan di negara tertentu kita harus ambil kursus lagi atau license lagi. Kalau untuk balet ada nggak begitu keterbatasan atau limitasi seperti itu? Jadi misalnya Kak Maya ngambil di London, kemudian mau ngajar di Indonesia itu harus ikut ujian lagi di Indonesia, atau misalnya mau ngajar di New York harus ambil sekolah lagi di New York dan ngambil license lagi di sana. Ada nggak seperti itu? Nah, untungnya di The Royal Academy of Dance ini dia tidak memerlukan lagi tuh lisensi tadi. Jadi memang udah diakui worldwide. Jadi nggak semua tempat seperti itu ya? Nggak semua tempat. Semua sekolah seperti itu. Tapi di tari sendiri ya, khususnya tari lah, spesifik di balet kita tuh nggak ada gitu, kayak di senam gitu contohnya ya. Di senam itu kan kebetulan saya pegang lembaga sertifikasi kompetensi instruktur senam Indonesia. Jadi kalau kita udah belajar dari lembaga pendidikan kursus mana-mana, tetap ujiannya di lembaga kursus tersebut kayak di Royal Academy of Dance-nya nih. Tapi kita harus ngambil sertifikasi di LSK. Di senam tuh ada, tapi kalau di tari nggak ada. Balet nggak ada? Nggak ada di balet. Jadi bisa universal? Bisa. Jadi kalau misalnya saya mau ngajar di Amerika atau belajar di Dubai misalnya, tinggal memperlihatkan saya punya certification. Punya Kak Maya kan sangat keras ya. Sementara Kak Maya kan dari SMP udah ke disco nih. Ngatur jadwal untuk ke disco, terus tahu besok paginya harus latihan balet tuh. Nah itu Balet nggak nyampe ke latihan balet atau masih belum fokus, masih dun-dun. Atau kan nanti gini, disuruh pria tapi kok malah gini-gini gitu ya, apa gini-gini kan beda. ya dung-dung cek juga sih. Kan bahasanya dung-dung cek. Jadi ya pinter-pinter ngatur aja gitu. Jadi kalau misalnya kita ke disco gitu zaman SMP malam sampai jam 11 sudah ditutup pintunya sama mami, nggak boleh masuk gitu kan. Pagi-pagi udah sekolah lagi, cuman ya guru ngomong apa kita udah nggak denger lagi kan. Semua ngalamin gitu kan, bukan hanya yang balet. Jadi pembagian waktu aja kali ya. Gitu ya. Tapi nggak sampai fatal kan, nggak sampai jatuh pas lagi. Oh enggak. Gitu enggak ya? Karena martininya nggak doyan. Oke, boleh. Kan ngajar nih, dari punya murid berarti dari waktu ke waktu ya. Kak Maya juga pernah sebagai murid di zaman retro dulu. Bedanya apa sih? Nah, kalau dulu tuh kita mesti patuh. Kalau nggak patuh sama guru kayaknya aduh kayak nggak sopan banget gitu ya. Jadi mau nggak mau tidak ada dua arah gitu. Semua kita dengerin kayak tadi disampaikan kan, bahwa balet itu benar-benar serba otoriter, disiplin. Jadi kalau dibilang A, B, B, kamu mesti lompat tinggi. Kamu mesti datang jam segini. Kita semua dulu nurut gitu kan. Patuh gitu. Kalau anak-anak sekarang tuh udah beda banget. Zaman tuh udah shifting banget. Jadi kita juga dalam hal memanage secara psikologi nih, anak-anak juga harus berbeda gitu caranya. Tarik ulurnya itu loh yang sulit tuh. Jadi mereka itu juga, zaman kita kan nggak terlalu banyak jam pelajaran di sekolah. Kita bisa menikmati hobi-hobi kita dengan lenggang banget gitu ya. Sekarang mereka apalagi abis pandemi, di mana mereka ketinggalan di sekolah ini dijejelin kan sekarang gitu. Jadi kembali lagi agak sulit juga buat Nama Rina, saya juga dan teman-teman guru untuk membina mereka gitu, karena satu tuh waktu. Kalau soal transportasi itu kan masalah lain lagi, dulu belum macet, sekarang udah macet. Tapi tidak jadi alasan sih mestinya ya. Dan yang paling utama adalah menurut saya attitude ya. Attitude tuh udah shifting juga. Kalau dulu kita tuh listening. Kalau kita ngomong dengan siapapun kita lihat mata, itu diajarin banget kan. Karena nggak sopan kalau kita nanti ngobrol kita sambil main HP gitu. Nah jadi sekarang itu udah nggak begitu gitu. Jadi kayak saya gitu sebagai guru,
Di Namarina kan ada 3 lantai naik tangga kan, nggak ada lift nih. Itu bisa gitu, mereka tuh nggak ruten, bahasa Belandanya tuh nggak apa? Ruten, nggak greeting, Ya, nggak greeting, menyapa, greeting. betul. Iya. Nah kalau dulu kan kita selamat pagi Bu, Iya. Pak, itu kan wajib. Yes. Nah itulah makanya di Namarina kita tetap mengajarkan hal-hal tersebut gitu, karena udah nggak ada lagi gitu yang mengajarkan. Membuat beda juga ya. Betul. Ke sekolah lain. Iya. Jadi selain di Namarina nggak belajar balet aja nih, Iya. tapi hal-hal tersebut masih kita junjung tinggi. Oke, luar biasa. Semoga bisa. Itu berarti udah, kalau sekarang kan masih eksis ya Namarina. Itu udah berapa lama? Udah berapa generasi yang percaya dengan Namarina? Artinya dari ibu sampai anak tuh turun temurun pasti ada kan yang Iya, minta iya. diajarkan di situ. Dari neneknya, Oh ada tuh. ibunya, Ada. anaknya, cucunya, sekarang udah cicitnya. Ini berapa 5 ya? Iya, 5. Mudah-mudahan bisa 100 tahun ke depan Luar ya. biasa. Amin. Amin. Berarti udah berapa lama eksis Namarina ya? Namarina didirikan tahun 56 oleh almarhumah Nani Lubis. Dulu namanya belum balet dan lain-lain, sekolah gerak badan. Oh, Murid Mami cuma 5. oke. Karena kebetulan di daerah Menteng, murid-muridnya tuh murid-muridnya para pejabat, ibu-ibu pejabat. Pilihan. Ibu-ibu pejabat. Dan salah satunya Ibu Soekarno Putri. Oh, Jadi ikut gerak badan lah, Ibu Ada Malik. oke. Kemudian sampai ke Ibu Buyung Nasution, semua juga bergeraklah di situ gitu. Pada akhirnya menjadi sebuah tren Namarina nih. Jadi zaman dulu tuh orang nggak ada yang nggak kenal Namarina. Kalau balet, tari, senam udah Namarina gitu. Tapi kalau sekarang kan banyak ya. Jadi Ya. kita juga makin semangat, banyak kompetitor gitu. Yes. Oke, nyambung lagi masalah Namarina kan terkenal dan identik dengan balet ya. Kalau di Indonesia ya, kita lihat sendiri bahwa itu masih terkesan bahwa balet itu adalah sangat eksklusif ya, banyak hanya yang bisa diminati oleh kalangan-kalangan tertentu saja. Kayak itu persepsi seperti itu gimana kalau menurut Mbak Maya sendiri? Sebenarnya nggak benar gitu, karena belajar balet itu, les balet tuh murah menurut saya dibandingkan saya menyekolahkan dulu ya anak-anak masih kecil-kecil sekolah Inggris, bahasa Inggris. Baik. Itu lebih mahal gitu, minimal 1 juta gitu kan sebulan. Di Namarina itu sebulan tuh cuman 400.000 sekarang. Oh, Dapat 2 kali seminggu. Terus attire juga, kostum ya. Itu Leotard udah kita produksi lokal. Tie-nya, sepatu baletnya juga dari Malang gitu. Kecuali kalau memang pengen luar negeri punya, beda harga ya. Tapi kualitasnya juga masih Kalau untuk bagus ya. belajar mah is okay lah, Is yang okay lokal ya. ya. Itu sekitar 500.000 udah dapat semua gitu. Secara look sama aja ya. Sama aja. Cuman memang kenapa balet ini jadi segmented, Iya. sama kayak musik klasik gitu, nggak semua orang bisa menikmati balet gitu. Untuk bisa menikmati balet ya tentu dia harus suka dulu gitu ya. Makanya kalau anak-anak kita mau mencintai seni, memang mesti dibawa dari usia dini gitu. Ya, Apapun ya. Mbak Maya sendiri ya, mulai dari umur 5 tahun, Iya. 3 tahun kalau perlu. Betul. Karena menurut saya seni untuk pendidikan untuk seni itu penting, karena di seni itu kita belajar mempunyai empati, nurani, disiplin, banyak hal-hal yang terkait dengan kita punya attitude lagi ya. Di situ diasah gitu loh. Harus satu paket ya kamu. Satu paket. Jadi kita ngeliat lukisan gitu, itu kan membuat kita kreatif ya. Iya. Dalam segala hal. Pada akhirnya kalau nanti bidang kita bukan seni, itu akan melahirkan ide-ide yang luar biasa gitu. Karena kita terbiasa untuk menganalisa Oke. dari sebuah lukisan kecil lah. Nggak usah jauh-jauh yang di Galnas saja, Galeri Nasional ya. Kita ajak mereka ke sana. Jadi mengapresiasi seni yang mana nanti menurut saya ya, bukan karena saya orang seni, bisa membuat anak-anak ini lebih aware gitu terhadap sekelilingnya. Nggak egois. Sekarang kan banyak orang-orang egois ya di luar. Kalau di Namarina itu biasanya berapa jam Mbak Maya ininya belajarnya? Untuk pemula yang kita sebut pre-ballet itu dari 3 sampai 5 tahun
Itu 1 kali seminggu. 1 jam? 1 jam. 1 jam. Oke. Mereka diajarkan bermain dulu gitu. Jadi nggak langsung ABC-nya balet. Begitu Tank 5 tahun, mereka masuk kelas namanya primary. Di mana mulai belajar ABC-nya balet. Oke. Nanti ada grade 1 sampai grade 5. Kemudian dari grade 5 ke intermediate foundation, intermediate, advance foundation, advance 1, advance 2. Jadi kurang lebih 10 tingkat. Oke. Sampai hatam. Ini kan Mbak Maya kan mulai balet itu sudah di Indonesia ya. Nah, sementara kalau di luar itu banyak guru-guru yang seperti musik klasik lah. Lo mesti paling enggak latihan 8 jam sehari. Nah, kalau balet itu seperti itu enggak? Diperlukan setelah di tempat course, di tempat khusus. Di rumah lo juga mesti latihan. Itu kayak gitu enggak kalau balet? Banget. Jadi memang yang tadi, the more we practice, the more it gets perfect. Okay. Jadi minimal waktu di sekolah dulu ya, kita udah sekolah nih dari 9 to 5. Itu nanti malam kita harus gerak lagi gitu untuk memperbaiki kekurangan kita, karena takut banget gitu kalau besoknya nggak bener tuh gerakan bisa runyam deh guru-gurunya gitu. Itu Mbak dulu latihannya di kamar sendiri atau datang lagi ke tempat waktu khusus? Di Jakarta atau waktu sekolah? Di sekolah. Waktu dulu di London di sekolah dulu. Ya mau nggak mau di flat, kita bilang apartemen flat. Oke. Di flat, di ruangan yang kecil lah gitu, ada kayak sedikit space, pakai bangku waktu itu ya, kursi untuk barnya. Terus nanti kursinya pergi kita latihan minimal 1 jam lah. Setelah pulang sekolah yang udah tiring banget gitu. Iya, supaya lentur ya, tetap Betul. harus lentur ya. Gitu. Nah tadi nyambung dari kelas pemula kan 1 jam sekali seminggu, nanti naik 2 kali seminggu, 1 jam, nanti 3 kali seminggu di tingkat madya, nanti di tingkat akhirnya bisa 4 sampai 5 kali seminggu. Oke. Ini pengalamannya Mbak Maya waktu masih kecil, waktu masih sama ibu Nani ya. Mungkin juga ketika SMP tuh udah mulai tahu dan nih mungkin murid-murid balet tuh come and go gitu. Come and go-nya tuh kenapa? Kalau ada yang berhenti itu karena apa biasanya? Pengalaman kita ya sebagian besar karena sibuk sekolah. Oke. Itu yang paling banyak ininya hasil survei ya. Kemudian yang kedua bosen. Karena gerakannya begitu-begitu terus kan. Tapi pada akhirnya begitu-begitu terus menimbulkan disiplin sih, ada positifnya gitu. Kemudian juga nggak sabaran, apalagi anak sekarang maunya serba instan kan. Yang nggak sabaran anak-anaknya atau ibu-ibunya? Bisa dua-duanya. Karena anak-anaknya juga sekarang serba instan ngelihat apapun pakai Google. Kalau dulu kita mesti pergi ke perpustakaan untuk nyari data dan lain-lain ya. Dan orang tuanya juga banyak yang pengen anaknya cepet jadi ya gimana. Kayak main musik gitu, pengen anaknya cepet bisa mainin lagu Bach misalnya. Sementara nggak perfect jadinya. Ya banyak sih sekolah-sekolah musik saya lihat ya yang menawarkan instan gitu, tapi menurut saya fondasi tetap penting gitu. Oke, tapi saya juga mungkin gue akan bertanya secara awam ya. Istilahnya kan orang tua mendorong anak yang ikut balet, terus anak-anaknya juga ikut balet itu kan artinya modal apa yang akan didapat untuk masa depannya buat mereka, dalam arti gini. Mungkin pagelaran-pagelaran balet di Indonesia jarang ya, dan kalau di Eropa di sana mungkin rutis dan lebih intens. Nah, kalau di Indonesia sendiri itu akan bisa membuat sesuatu yang artinya modal untuk ke depan ya, untuk menghasilkan ya gitu. Satu memang investasi ya. Menurut saya belajar balet, belajar tari, belajar seni itu investasi. Untuk kita punya tadi attitude, sikap kita, nurani kita dan lain-lain yang berhubungan dengan inner kita ya. Nah kemudian kalau untuk dari segi bisnisnya, there's a lot they can do gitu. Karena zaman sekarang tuh banyak banget bakal kepake menurut saya. Karena memang
zamannya tuh kan udah serba entertaining. Right. Ya, udah kemudian juga udah sosmed, digitalisasi. Jadi dengan belajar tari itu kita kan juga banyak komponen lainnya gitu. Yang mana kita harus tahu lighting, harus tahu dekorasi, kostum, fashion lagi. Jadi banyak hal-hal yang terkait yang bisa membawa mereka ke learning by doing, akhirnya membuat sebuah bisnis lain yang terkait dengan belajar balet pada waktu itu. Karena mereka kan waktu belajar balet tuh ada pertunjukan. Di situ mereka learning by doing. Oh, di pertunjukan nih ada komponen ini. Bahkan murid-murid Namarina pun kita selalu rolling gitu. Jadi stage manager, jadi lighting man. Jadi mereka nanti jadi pegang kostum. Nanti namanya apa? Roll call, jaga anak. Jadi banyak yang bisa dilaksanakan gitu dengan belajar. Propertinya juga ya. Masih mau nanya saya satu lagi ya. Oke, tadi bicara Namarina. Kan banyak orang yang melihat kan itu lebih banyak ke balet, tapi ternyata ada kelas-kelas lain ya yang Namarina juga mengajarkan kayak jazz ballet apa ya, terus ada ballet, dance yang segala macam. Itu kalau peminatnya sebenarnya lebih banyak kemana sekarang? Namarina memang identik dengan balet ya. Jadi yang masukin anak-anak, orang tua yang masukin anaknya balet tuh ke Namarina memang mayoritas, jadi bisa dibilang 50% ke balet. 50%. Sisanya 30%, 25% ke senam, 25% ke tari modern. Senam tuh seperti apa contohnya? Aerobik itu ya, bukan ya? Jadi senam tuh kan macam-macam juga. Ada aerobik, ada pilates, ada yoga, ada macam-macam lah. Tapi semua manual, tidak pakai alat. Kalau alat itu kan ada di fitness center. Yang di Namarina tuh aerobic dance, body combat, misalnya kayak gitu-gitulah yang manual. Sampai kesegaran jasmani itu juga ya. SKJ juga ada ya. Iya. Oke, tapi peminatnya. Yang zaman dulu tuh yang teng tereng teng teng teng. Saya ingat tuh masih gerakan gini-gini. Almarhumah. Iya. Gerakannya. Yang ada gini-gini ya. Betul. Kalau bisa sebenarnya kita bisa nari ya sekarang ya Mama ya. Mama ya. Mesti pada bergerak semua ya. Iya kan bergerak semua sampai kameranya juga goyang. Iya betul. Oh gitu. Itu apa namanya musiknya senam SKJ ya, SKJ gitu ya, SKJ. Dan tiap 4 tahun sekali diperbarui itu sama Kemenpora. Jadi SKJ itu nggak berhenti di yang teng tereng teng teng teng, tapi terus berlanjut, ada seri-serinya. Nah, Mami meninggal, saya yang terusin bikin seri berikut. Berarti ada modifikasi sedikit dalam gerakan ya sama Mbak Maya ya. ya. Sekarang ya lebih banyak variasi. Agak di kontemporer apa gimana tuh biasanya gerakannya dimodifikasi? Dari lagunya. Dari lagunya. Lebih menyenangkan, ada vokal gitu ya. Jadi lebih tertarik lah. Cuman dulu itu kan diwajibkan sama Pak Harto ya pada waktu itu. Semua PNS di kementeriannya, dulu bilangnya bukan kementerian ya. Ya kementerian sama. Kementerian ya, itu harus wajib gitu kan. Sekolah-sekolah juga wajib hari sebelum masuk. RRI, TVRI menyiarkan, jadi terngiang-ngiang terus betul. lagu. Nah sekarang pemasaran itu tuh kurang gitu. Kurang ya. Oleh Kemenpora. Padahal kalau bisa terus tuh bisa lebih membuat Indonesia ini menjadi fitness nation gitu. Kalau gitu kita bisa galakkan lagi ya nih Mbak Maya ya. Berarti dulu zamannya retro tuh orang-orangnya lebih sehat-sehat ya dibanding sekarang ya. Dan lebih semangat. Semangat. Cuman belum tahu how to quit smoking gitu kan. Iya. Sekarang kan udah warga kelas 2 kalau kita ngerokok. Betul. Kalau dulu kan belum ya. Iya. Jadi olahraganya aja kencengin. Iya benar. Betul. Menarik ya kalau zaman-zaman dulu tuh menarik. Menarik banget. Kenapa ada mau diceritakan mungkin itu, Mbak? Iya. Makanya aku mau nanya, Mbak Maya dulu udah pasti selama kuliah atau selama sekolah di luar itu pasti ikut pentas baletnya seperti pasti kenal dengan Nutcracker, Swan Lake, terus apa lagi ya? La Bayadère, Don Quixote. Gitu. Nah, yang paling favoritnya Mbak Maya tuh apa? Don Quixote.
Don Quixote. Don Quixote. Kenapa? Mbak Maya pernah jadi Saya pernah jadi kitrinya waktu itu zaman dulu di Oh, bukan jadi windmill-nya ya? Jadi kayak putrinya gitu. Oh, putrinya. Si Kitri ini itu kan saya tentang percintaan juga Ya, gitu betul. kan. betul. Dan bagus banget karena lagunya Ludwig Minkus. Oh, Dengerin deh La Bayader Minkus. Lagu-lagunya tuh ada touch Spanish-nya. Karena Betul. Don Quixote kan Betul. emang asalnya dari sana. Tapi suka juga sih Swan Lake ya. Swan Lake Dia tuh udah legenda banget. Iya. Cuman kalau nonton Swan Lake tuh mesti siap aja tidur siang. Bener, Karena kayak panjang nonton banget. wayang Iya, gitu. bener, Oh, panjang gitu. banget. Panjang banget. Panjang kalau- banget. Nutcracker itu dari Swan Lake kan ya? Apa beda? enggak, beda. Nutcracker itu sama Beda beda lagi. ya? Nutcracker Nutcracker lebih- sendiri. Kalau Natal. Natalan Hmm. itu mengenai itu loh Ya, tentara-tentara toy yang soldier itu ya. itu. Nah, Swan Lake emang bagus banget. Nah, yang aku mau tanya lagi nih terakhir nih karena kayaknya waktunya udah ini. Sebenarnya pengen terus ya. Iya, terus. terus. Padahal belum memperagakan balet. Balet. Nanti kita sendiri, sebentar. Mama. gitu. Oke. Posisi tangan aja dulu. Oke, boleh gue ikut. Biar gagah dan cantik. Cantik, ngomong cantiknya ke saya ragu-ragu nih. Udah cantik dari dulunya jadi masih terlihat cantik. Nah, Mbak Maya kan yang bedanya nih dance modern dance dengan ballet. Ya. Itu apa? oke, balet itu udah ada pakemnya. Oke. Ya, classical ballet kita Oke. sebutnya. Kemudian berangkat ke tari modern itu kayak pemberontakan dari si pakem-pakem balet yang udah harus begitu gitu pakemnya. Pemberontakan yang tadi saya bilang berangkat dari Amerika pada waktu itu. Isadora Duncan nama Oke, si ininya. Ada Martha Graham, Merce Cunningham. Nah, itu bedanya kalau di balet itu saya berdiri ya. Oh, boleh. Ada posisi yang disebut turn out. Jadi semua gerakan balet tuh dari posisi satu yang kebuka dari pangkal paha. Jadi berat banget. Jadi semua gerakan melayang, melempar, berputar tuh harus dari turn out position. Nah, dan mereka sick and tired gitu doing turn out. Makanya di tari modern itu udah nggak perlu turn out lagi. Jadi paralel kakinya kayak kita gini orang ya. normal aja. Nah, gerakannya juga nggak limitation lagi gitu. Jadi lebih bebas. Jadi modern dance itu mungkin ekspresi dari kebebasan atas keterkungkungan di balet klasik gitu. Tapi Timbullah seorang penari, seorang modern dancer itu harus nggak belajar balet dulu. Nah, kalau dia belajar balet dulu, jadinya akan lebih bagus. Oke. Tapi kalau yang tidak punya dasar balet tapi langsung ke modern, dia punya power akan lebih kuat. Karena dia butuh lebih powerful gitu. Balet tuh bukan balet gemulai, balet juga super atlet ya. Kita become a super atlet karena tidak hanya gerakan lambat, tapi apa sih sebutnya power tuh kayak kebebasan. Expression itu lebih dibutuhkan. Akan lebih ke situ. Iya. Kalau kita udah belajar balet, kita ke modern, kayak ada restriction di badan kita gitu. Karena udah terbiasa berpuluh-puluh tahun, everything should be square, nggak boleh pelintir-pelintir badannya. Sementara di modern kan ada release base, yang mana dari tegak ke jadi abstrak lah apa kalau di lukisan ya. Iya. Tapi sebenarnya gerakannya lebih dinamis. Dinamis yang mana? Banget. Modern dance beda ya. Ballet itu juga can be very dynamic kalau koreografinya lagi dynamic. Asik. Cuman mungkin yang dilihat-lihat orang awam tuh selalu Swan Lake gitu kan, yang kayak lambat gitu. Jadi kesannya balet tuh gemulai, padahal enggak juga. Dan kebanyakan kalau Swan Lake itu pasti yang di expose tuh yang
yang segmen yang The Dying Swan kan. dan lambat gitu. Iya, padahal Dying Swan. sebetulnya kayak Nutcrackers dan sebagainya lebih banyak yang cowok-cowok juga Betul. kan yang Allegro. Nah, itu benar. Jadi sebenarnya koreografi apa yang bisa memperlihatkan ke Publik. orang-orang publik itu balet yang apa itu? Nah, nontonlah Namarina Youth Dance. Oke, Namarina Youth Dance adalah NYD kita sebutnya, semi professional dance company yang saya dirikan, Namarina, yang melalui proses audisi juga penari-penarinya. Mudah-mudahan ke depan bisa menjadi sebuah bentuk balet Indonesia. Amin, luar biasa. Ingat dibuka ya, Namarina Youth Dance ya, itu di YouTube. Ikutin Instagramnya juga. Instagramnya apa? Namarina Youth Dance. Namarina Youth Dance juga ya, tinggal hashtag apa ininya aja ya, apa ad-nya aja ya. Oke. Kayaknya waktu nih. Iya ya, masih senang banget nih, ngobrol. udah. Aku juga senang banget, makasih udah diundang. Semoga retroism ini bisa terus berjalan dan manfaat Amin. kita semua. Sama halnya juga Namarina makin banyak menarik orang-orang untuk datang ke Namarina dan tetap eksis sampai generasi-generasi 100 tahun. berikutnya. Tahun ke depan. Yuk kita balet dulu. Ayo, Satu. ke atas. Bawah sini. Jadilah Swan Lake. Jadilah Swan Lake. Oke. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe. Oke, sampai jumpa di Retroism berikutnya.